Kita lanjut lagi di materi osmosis. Tadi kakak udah bilang bahwa osmosis itu perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Atau perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasi airnya. Ini konsentrasi rendah ya. Konsentrasi airnya tinggi ke konsentrasi yang airnya rendah. Nah, ini sama aja. Lalu, kakak juga udah jelaskan di video yang sebelumnya, larutan hipertonik, larutan yang pelarutnya sedikit, rendah, dan terlarut tinggi. Ya kan? Dan hipotonik itu kebalikannya, pelarutnya yang rendah, yang tinggi, dan terlarutnya yang rendah. Lalu, apa yang akan terjadi kalau di larutan hipotonik, dan isotonik, ini kita masukkan sel hewan. Sel hewan yang awalnya normal. Jadi pertama kita masukkan dulu sel normalnya. Sel hewan yang normal. Kalau dia sel normal, kita ibaratkan deh, sel normal itu pelarut dan terlarutnya kan sama. Ini sama. Kalau misalnya pelarutnya 5, terlarutnya kan 5 kan. Tapi kalau hipertonik, pelarutnya rendah, terlarutnya tinggi. Jadi kalau kita ibaratkan larutannya ada 10, berarti pelarutnya ini ada rendah 3, ini 7. Ya kan? Maka karena ini terlarutnya tinggi dan pelarutnya rendah, maka nanti akan diambil dari sel ini, pelarutnya sebagian, supaya kondisinya seimbang. Gitu. Karena air dari si sel ini diambil terus, jadi airnya keluar. Ini H2O-nya keluar. Lama-kelamaan sel ini akan mengkerut. Dihapus dulu ini. Lama-kelamaan dia akan mengkerut. Karena airnya diambilin dari dalam selnya. Nah, peristiwa sel ini mengkerut itu namanya krenasi. Mengkerut gitu. Beda dengan hipotonik. Kalau hipotonik, ini kan hipo, rendah. Tekanannya rendah, konsentrasinya rendah. Yang berarti airnya banyak. Nah, di sini pelarutnya banyak, terlarutnya sedikit. Ini kan normal. Nah, karena ini pelarutnya banyak, maka nanti akan masuk ke sini. Karena air dari lingkungan masuk ke dalam sel terus-menerus, maka lama-kelamaan selnya ini akan membengkak. Dia membengkak, lama-kelamaan dia akan pecah kan? Nanti dia akan pecah. Karena dia udah penuh.
keluar airnya. Jadi di sini H2O-nya masuk. Ini namanya lisis. Nah, lisis itu artinya pecah. Maafkan batuk saya yang sangat mengganggu. Berikutnya, kalau sel ini berada di larutan yang isotonik, yang mana pelarut dan zat terlarutnya itu sama, jumlahnya sama, ya kan? Apa yang akan terjadi? Maka walaupun ada air yang masuk, dia akan keluar lagi. Karena kan airnya masuk, oh kepenuhan, keluar lagi. Sehingga nanti selnya tetap normal kan? Tuh. Terus gimana dengan sel tumbuhan yang kita masukkan ke larutan hipertonik, hipotonik, dan isotonik? Kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi di sini selnya kita ganti sel tumbuhan. Salah satu dari tumbuhan yaitu dia punya dinding sel. Ini membran selnya. Terus kita gambar dulu ya semua. Gambar airnya, air ini aku lupa. Oke. Nah, sama seperti tadi di sel hewan, ketika sel tumbuhan kita taruh atau berada dalam lingkungan yang hipertonik, yang zat terlarutnya banyak tapi pelarutnya sedikit. Nanti air dari sel akan keluar, ya kan? Air dari sini akan keluar, H2O-nya keluar, maka lama-kelamaan membran plasmanya ini akan menciut kan? Membran selnya akan menciut. Kalau digambarkan kira-kira ini. Kira-kira ginilah dia. Nah, tapi selnya tidak berubah bentuk. Kenapa? Karena ada dinding sel yang menahan, yang memberikan bentuk kaku pada sel. Nah, peristiwa ini namanya plasmolysis. Karena membran plasmanya itu pecah kan? Karena airnya keluar terus. Jadi plasmolysis. Kalau sel tumbuhan itu kita posisikan di lingkungan yang hipotonik, berarti yang airnya banyak, zat terlarutnya sedikit. Nah, nanti air dari lingkungan itu akan masuk ke dalam sel. Ini masuk, H2O-nya masuk, semua, nggak semua sih. Lama-kelamaan selnya akan jadi, bayangin nih, sebuah ruangan yang kalian isi air terus. Lama-kelamaan selnya jadi bengkak kan. Jadi di sini nanti selnya akan membesar. Karena airnya masuk terus. Kenapa dia membesar? Sebenarnya yang membesar itu adalah vakuolanya. Karena vakuola itu menyimpan air. Vakuolanya besar.
Nah, ini namanya turgid atau turgor. Atau tegang ya, tegang. Kalian pernah nggak ini? Ketika kalian menyentuh daun putri malu, yang awalnya dia gini kan? Gimana sih gambarnya itu? Ya, anggaplah dia gini. Ketika kita sentuh, nanti dia akan tiba-tiba menciut kan? Karena ketika kita ini si putri malu daunnya mengembang, dia dalam keadaan turgor. Ketika kita sentuh, maka tekanan turgornya akan lepas. Makanya daunnya jadi menciut gitu. Karena tekanan turgornya hilang. Terus, atau contohnya gini deh. Kenapa misalnya ini tumbuhan kecambah ini ya. Ini kecambah. Hari pertama kita masih kasih air, hari kedua kita kasih air, terus hari ketiga kita nggak kasih air sama sekali. Nanti kan lama-kelamaan dia akan layu kan? Layu. Kenapa dia layu? Karena ketika kita kasih air, dia ini akan turgor. Tapi ketika kita tidak kasih air, tekanan turgornya hilang. Makanya dia layu. Gitu. Bisa ya dimengerti? Lalu gimana kalau sel tumbuhan kita posisikan di larutan yang isotonik? Sama seperti sel hewan tadi, kalaupun ada air yang masuk, nanti kan, oh airnya ada masuk nih, keluar lagi. Iya, keluar lagi. Jadi ada air masuk, ada air keluar, karena kan ini isotonik. Pelarut dan terlarutnya sama. Maka sel ini, dia kan normal. Makanya ada tuh, Pocari Sweat, ya. Itu kan minuman mengandung isotonik. Jadi kalau misalnya kita lagi lelah, lagi habis olahraga, untuk mengganti ion-ion yang hilang, kita baiknya minum itu. Itu ya. Oke, habis ini kita akan lanjut di difusi, terfasilitasi, dan transfer aktif.